Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat bergabung kembali Sobat Pendengar Radio Tengah Malam. Masih bersama saya, Dio Seta. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Cerita kali ini merupakan kiriman salah satu teman kita di Twitter dengan nama akun Nei Medina atau @medina8_Nei. Jangan lupa di follow ya, linknya saya sertakan di deskripsi di bawah. Cerita kali ini merupakan sebuah cerita yang cukup membuat merinding mengenai sosok makhluk yang sudah sering didengar oleh sebagian banyak orang, kuntilanak. Langsung saja kita bacakan kisah ini untuk menemani malam-malam kalian. Cerita kiriman dari @medina8_Nei. Susuk kuntilanak. Dikala matahari mulai meninggikan sinarnya, tiba-tiba Ristiana mendengar suara ketukan pintu. Pintu pun dibukanya. Ternyata itu adalah seorang yang ia kenal dekat. Dia adalah teman kakak Risti, namanya Mas Trisno. Ia pun membawa istrinya yang bernama Dewi. Risti tergolong gadis yang peka akan penglihatannya. Tiba-tiba mata Risti tertuju pada sosok yang di belakang Dewi, yang sepertinya selalu mengikuti Dewi kemanapun ia pergi. Sedikit gambaran akan sosok itu. Sosok wanita bertubuh hitam legam. Rambutnya panjang menutupi semua wajahnya. Matanya putih. Jalannya terpincang-pincang. Sosok itu sangat menakutkan. Mirip seperti kuntilanak, namun berbadan hitam. Sosok kuntilanak itu menatap ke arah Risti dengan sorotan mata tajam. Risti pun segera memalingkan wajahnya dan berpura-pura tak melihatnya. Seakan-akan sosok itu tahu bahwa Risti bisa melihatnya juga. Karena Risti sangat risih melihat sosok itu, Risti pun memilih pergi meninggalkan mereka berdua yang tengah asik mengobrol dengan kakaknya. Dalam perjalanan Risti menuju rumah temannya, Risti pun selalu memikirkan apa yang ia lihat barusan. Mengapa sosok itu selalu mengikuti Dewi kemanapun ia pergi? Apakah Dewi sama mengetahuinya kalau ia diikuti sosok kuntilanak wanita berbadan hitam itu? Risti memilih pergi meninggalkan mereka berdua yang tengah asik mengobrol dengan kakaknya. Pikiran Risti pun menerawang jauh dan memikirkan tentang sosok tadi. Mengapa ia selalu mengikuti kemanapun Dewi pergi? Apakah Dewi mengetahuinya? Banyak pertanyaan yang ada di dalam benak Risti, tapi Risti mencoba untuk melupakan dan tak mau ikut campur urusannya. Profesi Risti di kala itu adalah salah satu seorang pengajar bahasa Kantonis di salah satu lembaga ketenagakerjaan wanita. Entah, tak tahu mengapa tiba-tiba Dewi melamar pekerjaan menjadi TKW. Padahal Dewi adalah orang yang tergolong mampu dan suaminya adalah salah satu pemilik lembaga tersebut. Memang sangat aneh. Tapi Risti tak mau mempedulikan itu. Mau tidak mau, Ristilah yang menjadi guru pengajar Dewi. Dan disinilah semua mulai terungkap tentang siapa sebenarnya Dewi dan sosok apa yang mengikuti Dewi dan apa tujuannya. Hari pertama mengajar Dewi. Dewi pun berada di mes kelembagaan itu. Hari pertama, Dewi mengikuti kelas bahasa yang diajar oleh Risti. Karena Dewi sudah berumur, Dewi pun sangat lambat dalam menangkap semua pelajarannya. Dewi adalah salah satu orang yang paling cantik di antara calon TKW lain. Bahkan, tak ayal teman Risti pun yang lelaki sering mencuri pandang ke arah Dewi. Tapi tidak dengan Risti yang memiliki kepekaan. Risti melihat wajah Dewi sangat menakutkan. Wajahnya terkadang sering kelihatan sangat tua, seperti nenek-nenek berumur 70 tahun. Padahal kala itu Dewi masih berumur 28 tahun. Tapi sekali lagi, sebagai guru pengajar, Risti mencoba profesional mengajari semuanya. Walaupun dalam kondisi ketakutan, tak nyaman, dan keselamatannya pun terkadang akan sangat terancam sewaktu-waktu. Apalagi saat Risti melihat ke arah Dewi. Sosok setan kuntilanak wanita hitam legam berambut panjang itu sering melihat ke arah Risti. Seakan-akan setan itu mengetahui kalau Risti melihatnya juga. Kuntilanak hitam itu tak ingin urusannya dicampuri. Ia melihat Risti dengan sorotan mata tajamnya seakan-akan menggertak Risti, agar Risti bungkam dan tak mengatakan ini kepada siapapun. Risti juga mengetahui dampaknya kalau Risti berbicara kepada teman-temannya akan rahasia Dewi. Bisa-bisa Ristilah yang akan menjadi tumbal berikutnya. 2 jam mengajari Dewi pelajaran bahasa dengan sangat menegangkan. Sekali lagi Risti mencoba profesional dan mengabaikan sosok itu. Setelah pelajaran selesai,
Risti pun mencoba ingin mengetahui sosok ini. Kenapa selalu mengikuti Dewi? Karena rasa penasarannya, akhirnya Risti mencari sendiri dengan sembunyi-sembunyi agar kuntilanak itu tidak mengetahuinya. 1 minggu mengajari Dewi, akhirnya terjawablah sudah. Sosok kuntilanak ini mengikuti kemanapun Dewi pergi karena Dewi memakai susuk, dan Risti pun menyebutnya dengan susuk kuntilanak. Apa fungsinya? Risti pun belum mengetahui secara jelas. Risti mencoba menggali lebih dalam lagi tentang Dewi yang memakai susuk itu. 2 minggu ke depan, akhirnya semua terjawab sudah. Fungsi susuk kuntilanak ini adalah salah satu susuk pemikat lawan jenis. Dewi memakai susuk itu agar suaminya mau menuruti apa yang ia inginkan. Setiap kali Risti memperhatikan suami Dewi, ia seakan-akan menjadi budaknya saja. Sebelum Trisno menikahi Dewi, Trisno adalah pacar dari sahabat Dewi sendiri, namanya Lastri. Mereka berpacaran sudah sangat lama. Bahkan mereka berdua pun berniat ingin mengarah ke jenjang yang lebih serius. Tapi entah mengapa Trisno malah menikahi Dewi. Setelah menikahi Dewi, Trisno pun seakan-akan bertekuk lutut terhadap Dewi. Cinta Trisno bahkan sangat berlebihan, seakan-akan Trisno menjadi budak cintanya. Apa yang Dewi inginkan, semua akan dipenuhi oleh Trisno. Sudah lama Dewi memakai susuk ini. Ternyata pemakaian susuk kuntilanak ini ada saja imbas dan dampak yang sangat mengerikan. Sudah sejak lama Dewi dan Trisno menikah, tapi tak kunjung mempunyai anak juga. Sudah 2 kali hamil, tapi selalu saja mengalami keguguran. Usut punya usut, ternyata janin itu tidak keguguran secara alami, tapi sosok penunggu susuk itulah yang memakan janinnya. Sungguh sangat disayangkan buah hati yang sudah lama ia nanti tak kunjung hadir. Trisno yang tak mengerti akan itu, dia pun membesarkan hati istrinya untuk tetap sabar dan berusaha. Saking sayangnya Trisno kepada Dewi karena terpengaruh akan susuk itu. Penglihatan Risti. Di mata Risti, saat melihat Dewi seperti mempunyai gambaran akan masa lalunya. Bagaimana sosok kuntilanak itu memakan bayi yang sedang dikandung Dewi. Tetapi Dewi tidak merasa bersalah atas kematian anaknya. Yang dipikirkan Dewi waktu itu hanya materi dan menginginkan cinta Mas Trisno saja. Saat menginjak kehamilan anak pertama, kuntilanak penunggu susuk itu sudah mengincar janinnya. Bagaimana cara ia akan memakannya? Seperti sudah ada perjanjian bersama dengan si dukun, kuntilanak itu mengambil janin yang ada dalam perut Dewi lantas memakannya hidup-hidup. Kuntilanak itu memegang bayi yang masih menggeliat, lalu ia menggigitnya dengan menggunakan giginya. Darah berlumuran, dia memakan bayi itu dengan lahapnya seperti memakan seekor ayam. Gambaran itu sangat jelas di pikiran Risti. Bagi para manusia yang mempunyai kepekaan, pasti akan bisa merasakan itu. Entah dengan cara apa ia mengambil janin itu. Yang jelas, janin yang berada dalam perut Dewi itu sudah ditukar. Seakan-akan tak ingin melihat kesedihan yang mendalam, Risti pun tak berani melihat kejadian itu lagi dan ia pun ke kejadian berikutnya. Setiap hari, Risti selalu melihat Dewi bersama sang suami seperti budaknya. Trisno mengabulkan semua keinginan istrinya untuk dibelikan apa saja yang ia inginkan. Termasuk barang-barang mewah pun ia berikan walaupun uang itu hasil dari pinjaman. Dewi pun tak mau tahu, yang terpenting Dewi bisa unggul di atas teman-temannya. Sampai suatu ketika, lembaga yang dibangun Trisno sepi akan peminat. Harta Trisno pun sedikit demi sedikit sudah mulai habis. Trisno pun jatuh bangkrut. Seakan-akan sudah tidak tertarik dengan Trisno, akhirnya Dewi pun menjadikan Trisno sebagai tumbal susuk berikutnya. Tak tahu terima kasih, yang ada di pikiran Dewi kala itu hanyalah harta, dan harta saja. Hari demi hari, akhirnya Trisno pun jatuh sakit. Tubuhnya yang kekar, berisi, langsung kurus seketika seperti hanya berbalut tulang dan daging saja. Sungguh pemandangan yang sangat ironis. Membuat siapa saja melihat Trisno seakan-akan menangis dan melihat kesedihan yang sangat mendalam akan dirinya. Ibunya pun tak kuasa melihat anaknya yang terkapar lunglai. Hanya tangis dan doa yang bisa ia panjatkan untuk kesembuhan Trisno dan anak kesayangannya. Sudah melakukan pengobatan dimanapun, tapi kondisi Trisno tak kunjung sembuh. Dalam bahasa medis, Trisno memiliki penyakit dalam yang setiap hari menggerogotinya secara perlahan. Akan tetapi, menurut penglihatan Risti yang sempat mengunjungi Trisno, ternyata Trisno sudah menjadi makanan kuntilanak itu secara perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit darah Trisno diminum oleh kuntilanak tersebut dengan cara menyedotnya, demi untuk menambah kekuatannya. Bahkan daging Trisno sudah ia koyak dan dimakannya pula.
Akan tetapi, untuk penglihatan secara kasat mata, luka itu tak nampak. Hanya orang tertentu saja yang mampu melihat itu semua. Walaupun Risti mengetahui itu semua, Risti hanya bisa bungkam. Dalam hati kecil Risti ingin sekali mengatakan ke orang tua Trisno, tetapi akan sangat percuma saja. Karena kedua orang Trisno masih sangat mempercayai Dewi dengan sepenuh hati. Itu pun karena masih terpedaya akan susuk Dewi. Itu yang membuat Risti tak berkutik dan tidak mampu membantu Trisno. Semakin hari tubuh Trisno sangat mengenaskan. Pengobatan medis pun seakan-akan sia-sia untuk kesembuhannya. Rasa cinta yang Dewi miliki untuk Trisno sudah tidak ada lagi. Hanya warisan Trisno lah yang sekarang Dewi harapkan. Sampai suatu ketika, Trisno pun tak mampu menanggung bebannya lagi. Akhirnya, Trisno pun meninggalkan dunia ini. Harta peninggalan Trisno jatuh ke tangan istrinya dan istrinya sibuk mencari kekasih baru lagi. Setelah kematian Trisno, Risti pun tak sanggup membendung emosinya lagi dengan Dewi yang memakai susuk kuntilanak itu. Apalagi dengan sosok kuntilanaknya sendiri yang sudah memakan banyak sekali korban. Janin-janin yang tak berdosa tak luput menjadi santapannya pula. Dengan kemampuan yang Risti miliki, akhirnya Risti mencoba memberanikan diri untuk berkomunikasi kepada sosok kuntilanak tersebut. Saat kuntilanak itu persis di samping Risti, tiba-tiba Risti mendapatkan gambaran tentang masa lalu yang terjadi pada kuntilanak tersebut. Bagaimana cara ia mati dan sampai menjadi sosok yang sangat jahat seperti ini. Terkadang itu adalah kesaksian jin yang menipu manusia, tapi Risti menangkap kisah menarik yang diceritakan oleh kuntilanak itu sebagai pelajaran hidup. Sosok kuntilanak penunggu susuknya itu dulunya seorang gadis muda yang merantau di kota besar. Kita sebut saja namanya Ruminah, atau biasa dipanggil dengan Rum. Dulunya Ruminah adalah sosok gadis yang baik, tapi karena kebutuhan ekonomi, keluarga Ruminah berhutang ke sana kemari hanya untuk menghidupi keluarganya agar bisa makan. Kedua orang tua Ruminah hanya sebatas pekerja kasar yang penghasilannya tak menentu. Ruminah yang hanya bisa menamatkan sekolah di bangku SMP saja akhirnya mau tidak mau membantu perekonomian keluarganya. Ia pun merantau ke kota besar dan menjadi asisten rumah tangga, atau kita sebut saja sebagai pembantu. Setibanya Ruminah di rumah majikannya, bukan perlakuan baik yang ia dapat, malah perlakuan yang tidak senonoh. Ruminah pun diperkosa majikannya sendiri, sampai akhirnya ia mengandung anak dari majikannya sendiri. Sampai tibalah saatnya, Ruminah pun pada akhirnya meminta pertanggungjawaban sang majikan bejatnya itu. Majikannya tidak terima, karena takut ketahuan dengan sang istri. Majikan bejat itu akhirnya membunuh Ruminah dengan mengikatkan kain di lehernya. Lalu majikan bejat itu menarik kuat-kuat sehingga Ruminah kesulitan untuk bernafas. Tanpa ditunggu lama, Ruminah pun sudah tak sadarkan diri dan mati bersama calon bayinya. Karena takut perbuatan biadabnya itu diketahui oleh istri dan orang sekitar, majikan bejat itu akhirnya mengubur Ruminah bersama dengan bayinya yang masih berada di dalam perut Ruminah di halaman belakang pekarangan rumahnya tersebut, dan di atasnya ditanami tumbuhan. Sampai pada akhirnya ia pun menjadi arwah penasaran. Arwah Ruminah memakai pakaian berwarna merah, seperti pakaian pada saat terakhir sebelum ajal menjemputnya. Arwah penasaran itu hanya mondar-mandir di sekitar jasadnya yang terkubur saja. Sampai suatu ketika, sang dukun jahat menemukan arwah penasaran itu, dan akhirnya dimanfaatkan oleh dukun itu untuk berbuat kejahatan dan mau menjadikan suruhan dukun itu menjadi salah satu penunggu susuk yang akan dipakai oleh Dewi. Semakin Ruminah berbuat jahat, tubuh Ruminah pun semakin menghitam. Namanya juga makhluk halus, ia pun mau bekerja dengan syarat imbalan, yakni dengan memakan para janin dan suami Dewi. Walaupun seperti itu, sosok kuntilanak Ruminah terkadang merasa sangat bersalah. Ia pun ingin dikembalikan seperti dulu lagi dan ingin disempurnakan, karena dalam hati kecilnya, ia sudah tak mau lagi menjadi budak sang dukun lagi. Dengan kemampuan Risti yang ia miliki, Risti pun menuntun Ruminah untuk membaca syahadat kembali dan berpesan kepada Ruminah agar tak usah takut kepada dukun itu. Ingatlah kepada Allah karena Allah Maha Penyelamat. Ruminah pun mengikuti Risti dan membaca syahadat kembali, dan akhirnya arwah Ruminah bisa kembali dengan tenang. Tamat. Sedikit catatan dari penulis. Terima kasih buat yang sudah membacakan kisah ini. Ada baiknya kita juga mengirim doa Al-Fatihah bagi yang muslim untuk mendoakan Mas Trisno, Ruminah, dan bayi-bayi yang tak berdosa. Susuk Kuntilanak, sebuah cerita dari Nei Meidina. Lumayan merinding ya. Bayangin kamu jadi Risti, kamu punya kemampuan untuk melihat makhluk itu,
Dan kamu ngelihat salah satu murid kamu itu di sampingnya, di belakangnya, di sekitarnya tuh ditungguin sama sosok makhluk kuntilanak berwarna hitam. Dan kuntilanak itu ngelihat kamu terus dengan mata yang kesal. Nih, gila, merinding. Orang-orang zaman dulu tuh masih sering memakai susuk, cuman kadang mereka nggak tahu susuk apa yang mereka gunakan. Kadang mereka juga tidak tahu kalau misal susuk itu juga memakan korban dari orang-orang terdekat. Dan satu yang mereka tidak tahu dengan pasti, apa dampak menggunakan susuk itu untuk dirinya sendiri. Karena secara tidak langsung, kalau misal ngelihat yang kasus di cerita ini, berarti dia sudah bersekutu dengan setan kan. Nah, entah pembalasan apa yang akan diterima oleh si pengguna susuk ini, entah pada saat nanti ia menjelang ajalnya atau malah setelah ia mati. Jadi kita kan udah hidup di zaman modern ya, nggak perlulah pakai susuk-susuk itu lagi, udah ada skincare kok. Bayarannya nggak semahal kalau misalnya kita pakai susuk. Dan kalau misalnya kalian emang pengen memikat pasangan, carilah pasangan yang mau menerima kalian apa adanya. Jangan memaksakan hidup dengan seseorang yang memang tidak mencintai kalian. Kok jadi melankolis gini ya? Ya udah, sekian dulu pembacaan cerita dari saya. Dan buat kalian yang pengen mengirimkan cerita, bisa kirim ke email saya yang berada di deskripsi ya. Sekian dari saya, Radio Tengah Malam undur diri.